Udah. Udah. Kurang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, saudara-saudariku seiman yang semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa, maksiat-maksiat dan pelanggaran-pelanggaran yang telah kita lakukan. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang istirahat tatkala dia meninggal dunia adalah orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yastarihu liman ghufira lahu. Orang yang istirahat tatkala dia mati adalah ketika dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sering saya sampaikan, sesuatu yang sangat diharapkan seseorang tatkala dia mati adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu-ibu saya dengan sedaya ketika kita meninggal dunia Allah berkenan untuk mengampuni semua maksiat-maksiat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sehingga ada 3 orang mungkin yang dia tidak bisa istirahat tatkala dia mati. Yang pertama orang kafir, yang kedua orang munafik, yang ketiga orang musyrik. Kenapa? Karena 3 golongan ini tidak mungkin dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir, orang musyrik dan orang-orang munafik, mereka tidak mungkin bisa istirahat tatkala meninggal dunia. Baik. Pada kesempatan sore hari ini kita akan menyampaikan dosa besar berikutnya tentang al-amnu min makrillahi, merasa aman dari makar Allah. Makar di sini maknanya adalah hukuman Allah. Merasa aman dari siksaan Allah, merasa aman dari azab Allah. Baik, makar ini istilah syar'i yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dalam bahasa Indonesia, makar itu ya tipu daya perangkap, jebakan lah, diberi umpan. Jadi diberi umpan dengan niat buruk, diberi umpan dengan niat untuk mencelakakan dia, memberikan keburukan dia, untuk membinasakan dia. Jadi makar itu al-makru huwa al-iqa'u fil khasmi min haitsu la yash'ur. Mencelakakan musuh tanpa dia sadari. Itu namanya makar. Membuat celaka seseorang tapi tanpa dia sadari. Atau ihtiyalun fi khufyatin. Trik yang dilakukan secara diam-diam untuk mengecoh dengan halus. Ya tadi istilahnya itu ya jebakan gitu. Namanya jebakan itu kan kelihatannya, tampaknya baik, gimana? Ya seperti jebakan tikus, gimana Bu? Ada jebakan tikus. Isinya ya makanan yang enak toh Bu, makanan yang disukai tikus. Sehingga tikus itu tertarik untuk memangsa. Lah ketika dia masuk, sudah. Ketika dia masuk ingin memakan makanan itu, mungkin tahu goreng, tahu bacem, atau onde-onde mungkin. Ketika dia sudah masuk perangkap, maka dia tidak akan bisa keluar kecuali setelah dia tewas. Itulah namanya makar.
Jadi makar itu seperti tadi jebakan. Jadi sifat jebakan itu ya tidak disadari oleh objek yang dijebak. Badan. Baik. Sampai semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna dari makar Allah di sini adalah rencana Allah untuk membalas kepada orang-orang yang berbuat maksiat dan orang-orang yang berbuat dosa tanpa dia sadari. Saya ulangi ya. Makar Allah, maksud dari makar Allah di sini itu adalah rencana Allah untuk membalas, untuk mengadab, menghukum para pelaku dosa, para pelaku maksiat tanpa dia sadari. Ada Bu. Jadi salah satu sifat Allah itu adalah membalas perbuatan hamba. In khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Kalau hamba itu, kalau manusia itu berbuat kebaikan, diberi pahala, nanti dikasih hadiah surga. Wa in syarron fa syarrun. Kalau manusia itu berbuat maksiat, kejahatan, keburukan, dosa, ya nanti dia diberi dosa, nanti diberi balasan berupa neraka, siksa. Jadi salah satu sifat Allah adalah membalas perbuatan hamba. Nah, ketika Allah ingin membalas perbuatan hamba tanpa dia sadari, kita ulang, ketika Allah ingin memberikan balasan keburukan, hukuman, siksaan, azab kepada manusia yang tadi jahat, pembuat pelaku maksiat tanpa dia sadari, itulah namanya makar. Jelas gue? Baik. Allah berfirman seperti di surat Ali Imran, Ali Imran ayat 54. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Ali Imran 54. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu mereka membuat makar, tipu daya, dan Allah juga membuat makar. Dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pembalas makar. Tapi gini gitu sewu, meskipun Allah itu membalas memberi hukuman, azab, siksaan kepada pelaku dosa tanpa dia sadari dengan cara tadi makar, bukan berarti Allah itu punya nama Al-Makir, sang pembuat makar. Tak ulang. Meskipun Allah itu membuat makar kepada orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat maksiat, tapi Allah tidak punya nama Al-Makir, tukang pembuat makar. Jelas sih? Allah tidak punya nama Al-Makir, tukang pembuat makar. Karena Allah Subhanahu wa taala memberi makar itu hanya kepada orang-orang yang pantas, layak, berhak diberi makar. Jadi kalau ada manusia yang tidak berbuat makar, Allah nggak berbuat makar. Tapi kalau ada orang yang berbuat makar, Allah bisa membalas. Jelas sih? Jadi makar Allah itu ala wajhil muqabalah, hanya untuk membalas. Kalau ada manusia berbuat makar, Allah bisa membalas semua dengan berbuat makar. Tapi kalau manusia itu tidak berbuat makar, Allah juga tidak memberi makar. Jadi intinya Allah itu memberi makar kepada orang yang layak diberi makar, karena dia memang pembuat makar. Maka Bu, saya berikan contoh lagi, misalkan Bu, seperti istihza. Allah itu bisa mengolok-olok loh. Allah bisa mengejek. Kepada siapa? Allah mengejek kepada orang yang pantas diejek. Tetapi meskipun Allah itu bisa mengejek orang yang layak, pantas, berhak untuk diejek,
Allah itu tidak punya nama sang pengejek. Contoh Bu, seperti di surat Al-Baqarah ayat 14 sampai 15. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ini kisah orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu ingin mengejek Allah. Nah, karena mereka itu ingin mengejek Allah, maka Allah membalas ejekan mereka. Jadi Allah itu mengejek hanya kepada orang-orang yang ingin mengejek Allah. Kalau dia tidak mengejek Allah, Allah tidak mengejek. Benar Bu? Jadi Allah itu mengejek hanya kepada orang-orang yang memang pantas untuk diejek. Jadi dalam rangka untuk membalas. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak punya nama Al-Mustahzi, sang pengejek. Contoh yang ketiga misalkan seperti khida, menipu. Bisa dilihat di surat An-Nisa ayat 142. An-Nisa 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka ingin menipu Allah. La wa huwa khadi'uhum. Justru Allah yang menipu mereka. Jadi Allah itu menipu dalam rangka untuk membalas orang-orang yang layak untuk ditipu karena mereka suka menipu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tidak punya nama Al-Khadi, sang penipu. Ulang, Allah tidak punya nama Al-Khadi, artinya sang penipu. Terakhir satu lagi seperti kait. Bisa dilihat di surat At-Tariq ayat 15 sampai 16. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Gitu Bu. Orang-orang kafir mereka punya kait, tipu daya, rencana buruk, rencana jahat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas tipu daya mereka. Maka ini mirip ya. Jadi kembalikan ke materi Bu. Sifat makar, sifat istihza, sifat khida bagi Allah itu tidak mutlak. Dan dalam pembahasan kitab tauhid, dalam pembahasan tauhid asma wa sifat, kita tahu bahwa semua nama Allah pasti mengandung sifat. Tapi tidak semua sifat Allah menjadi nama Allah. Kita ulang. Semua nama Allah pasti mengandung sifat Allah. Tetapi tidak semua sifat Allah menjadi nama Allah. Contoh, yang pertama, semua nama Allah pasti mengandung sifat Allah. Contoh, Allah punya nama Ar-Rahman, maka Allah pasti punya sifat rahmat, pengasih. Allah punya nama Al-Basir, maka Allah pasti punya sifat basor, maha melihat. Allah punya nama Al-Aziz, maka Allah punya sifat izzah, mulia. Allah punya nama Al-Alim, maka Allah pasti punya sifat ilmu. Tidak mungkin Allah duduk. Allah punya nama Al-Hayyu, maka Allah pasti punya sifat haya, hidup. Allah punya nama Al-Ghaffar, maka Allah pasti punya sifat pemberi maghfirah, ampunan. Allah punya nama Ar-Razzaq, maka Allah punya sifat pemberi rizki. Allah punya nama Al-Azim, maka Allah pasti punya sifat Al-Azimah, dan seterusnya Bu. Nah, tetapi tidak semua sifat Allah itu menjadi nama Allah. Tidak semua sifat Allah menjadi nama Allah. Contoh, Allah Subhanahu wa taala punya sifat istiwa. Gimana? Allah punya sifat istiwa atau istiwa di atas langit, di atas arsy. Tetapi Allah tidak punya nama mustawin. Nah, dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala punya sifat nuzul.
Turun. Kapan Bu Allah turun, Bu? Kapan Allah turun ke langit dunia? Nah, setiap sepertiga malam terakhir. Oke, ini kita harus tahu Bu. Jadi salah satu ilmu terbesar dalam agama kita adalah ilmu yang membahas tentang Allah. Jadi kita wajib mengenal siapa Tuhan kita. Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat turun, nuzul ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Tetapi Allah tidak punya nama nazil dan sang turun. Kapan Allah Subhanahu wa taala malu, Bu? Tadi kan kapan Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir toh. Yang kedua, kapan Allah malu? Nah, ketika ada hambanya yang mengangkat tangan berdoa, kemudian ternyata ketika tangannya diturunkan dalam kondisi kosong alias tidak dikabulkan. Yang ketiga, Bu, kapan Allah Subhanahu wa taala cemburu? Ketika ada makhluknya yang berbuat maksiat, berbuat dosa, Allah cemburu. Kapan Allah Subhanahu wa taala tertawa? Ketika ada dua orang yang saling bunuh-bunuhan, saling paten-patenan, akhirnya dua-duanya masuk surga. Kapan Allah Subhanahu wa taala akan menggulung langit? Kiamat. Dengan apa Allah akan menggulung langit? Dengan tangan kanan. Dengan apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam? Dengan kedua tangannya yang mulia. Dengan apa Allah akan menghentikan geraman jahanam? Dengan apa Allah akan menghentikan geraman neraka jahanam? Dengan apa Allah Subhanahu wa taala akan menghentikan geraman neraka jahanam? Geraman. Geraman iki yo apa yo? Geraman. Geraman iki Mas? Mengeram. Ya maksud mengeram. Terangan. Apa mengeram dia apa? Cengkaman. Bukan cengkraman, itu suara kok. Mengerang. Mengerang. Nek cara lara ki apa ya? Bukan nangis loh. Bukan rintihan loh, bukan. Ya bukan nangis, bukan rintihan, geraman itu bersuara tapi ngerang, angel ya apa ya? Dengan apa Bu? Dengan telapak kaki. Bu, dengan telapak kaki Allah yang mulia. Allah Subhanahu wa taala zatnya berada di mana Ibu? Di atas arsy, di atas langit atau di atas boleh nih, di atas boleh, di atas langit boleh, di atas arsy. Perkara-perkara seperti ini kita wajib tahu nih, karena ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya itu ada dalilnya itu. Semuanya itu ada dalilnya. Baik. Allah Subhanahu wa taala Ibu punya sifat fa'alul lima yurid, yaitu berbuat terserah dia, suka-suka dia. Tapi Allah tidak punya nama al-murid. Al-murid itu ya apa bosan? Enggak. Allah Subhanahu wa taala punya sifat berbuat segala sesuatu toh, tapi gak punya nama al-fa'il. Ini beberapa contoh ya. Jadi semua nama Allah pasti mengandung sifat, tapi tidak semua sifat menjadi nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk pembahasan materi Bu. Di antara dosa besar adalah merasa aman dari
makar Allah, merasa aman dari dosa, merasa aman dari hukuman Allah, ancaman Allah, siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingatkan ada orang dia itu berbuat maksiat, dosa, dia maksiat, mungkin ya syirik, ya zina, ya khamar, ya judi, ya mabuk, ya korupsi, ya begal, ya maling. Nah, ketika dia berbuat maksiat itu, sedang berbuat maksiat, dalam hatinya itu dalam kondisi merasa aman dari siksa Allah. Jadi ketika dia berbuat zina, itu dalam hatinya itu Allah nggak bakal menyiksa. Nah, itu juga termasuk dosa. Ulang ya, jadi ngeten. Si A sedang berzina, itu dosa satu. Si A sedang zina, itu dosa satu. Nah, ketika sedang zina, dia merasa Allah tidak bakal menghukum dia. Ini dosa juga. Jelas sih? Lagi misalnya, si A sedang korupsi, itu dosa satu. Nah, ketika dia sedang korupsi, itu di dalam hatinya dia merasa tidak mungkin Allah akan menghukum dia. Ketika dia sedang korupsi itu dia merasa tidak mungkin Allah itu akan menyiksa dia. Ini dosa juga. Itulah namanya tadi merasa aman dari makar Allah. Contoh ketiga, gampang ya, dicetok. Ada orang dia sedang mabuk, ini dosa satu. Nah, ketika dia sedang mabuk, itu dia merasa tidak mungkin Allah bakal menyiksa dia. Dia merasa nggak bakal Allah akan menghukum dia. Ini dosa juga. Itu namanya merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ibu, sekarang kita sampaikan dalil bahwa merasa aman dari siksa Allah termasuk dosa besar. Yang pertama di surat Al-A'raf ayat 99. Di sini di Al-A'raf 99 Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati orang yang merasa aman dari makar Allah itu dengan sifat rugi. Kata Allah, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidak ada orang yang dia merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Jadi orang yang dia merasa aman dari siksa Allah itu disifati Allah dengan sifat rugi gitu. Dan kemudian yang kedua di antara dalilnya adalah tasyabbuh bil kufar. Jadi merasa aman dari siksa Allah itu termasuk meniru perbuatan orang-orang kafir, meniru perbuatan orang-orang jahat. Contoh yang pertama, orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi. Bisa dilihat di surat Ali Imran ayat 54 sampai 55 ini tentang kisah orang-orang Yahudi dan Romawi ingin membunuh Nabi Isa. Ketika orang-orang Yahudi dan Romawi bekerja sama ingin membunuh Nabi Isa, apa kata Allah? Wa makaru wa makarallah. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi mereka membuat makar, yaitu ingin menangkap Nabi Isa lalu nanti dibunuh, disalib. Jelas ya? Apa kata Allah? Wallahu khairul makirin. Tetapi Allah membalas makar mereka. Maka apa kata Allah? Idh qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka. Ketika orang-orang Romawi dan orang-orang Yahudi itu ingin menangkap Nabi Isa, ingin membunuh dan menyalib Nabi Isa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyerupakan salah satu dari mereka, mirip wajahnya seperti Nabi Isa. Akhirnya yang disalib, yang dibunuh sinten? Bukan Nabi Isa. Dan juga, jadi Allah membalas makar mereka. Mereka itu ingin membunuh Nabi Isa, justru Allah malah membalas makar mereka.
Maka Allah Subhanahu wa taala menyerupakan wajah salah satu dari mereka mirip Nabi Isa. Akhirnya yang disalib, yang dibunuh bukan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit kedua dan masih hidup sampai sekarang. Nah, nanti menjelang kiamat Nabi Isa itu turun. Ali Imran 5455 itu. Nggih, 5455. Apakah Nabi Isa itu kan Bu sekarang di langit itu jadi tua mboten? Ya. Nabi Isa itu sekarang masih hidup dan ketika nanti turun seperti ketika naik. Ketika naik kan umurnya sekitar 34. 33, 34. Dan nanti ketika turun dia sama Bu. Kok ngono Pak? Allah Maha mau. Ya seperti Ashabul Kahfi toh, 7 pemuda plus anjing tidur di gua Bu 309 tahun. Apakah ketika mereka bangun jadi tua-tua ngeten Allah? Anjing ya tua enggak. Ya, kalau mereka tua-tua ya mereka enggak kaget toh. Kan mereka bangun kan enggak kaget toh Bu. Mereka ketika bangun kan seolah-olah kan bangun tidur toh. Ngeten. Jadi masih muda. Meskipun turun 309 tahun. Kalau di dunia bisa seperti itu, apalagi nanti di akhirat. Makanya di surga kan gak ada orang tua toh. Nanti di surga kan orang kan nol terus Bu. Jadi kan yang pun sepuh-sepuh nanti nol Bu. Mungkin. Kalau di dunia Nabi Isa sama tadi Ashabul Kahfi seperti itu bisa toh, apalagi nanti di surga. Dan contoh yang kedua Bu, di antara makar orang-orang kafir umatnya Nabi Nuh. Bisa dilihat di surat Hud ayat 32. Umatnya Nabi Nuh itu bukan hanya berbuat makar Bu, tapi mereka malah nantang dikasih azab. Bayangkan Bu, mereka itu nantang dikasih siksa. Hud ayat 32. Apa kata Allah? Qalu ya Nuhu qad jadaltana fa aktharta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Wahai Nuh, kita ini sudah sering debat. Capek kami. Fa'tina bima ta'iduna. Datangkan azab, datangkan siksa dengan segera. Ngeri bukan? Jadi mereka itu nantang azab, bukan hanya makar. Kalau makar kan merasa aman, ini enggak, nantang malah. Mana sih azab Tuhanmu? Mana sih siksa Tuhanmu? Ini kurang ajar. Kebanyakan hatinya sudah tertutup. Ngeri bukan? Jangankan nantang azab Bu. Misalnya Bu, ada orang misalnya ini, ada orang. Ya Allah, berilah aku ujian yang berat di dunia, sehingga aku nanti bisa bersabar. Lagi ini Bu, ya Allah, berilah aku ujian, cobaan hidup yang berat di dunia, dan beri aku kesabaran, sehingga dengan kesabaran itu aku dapat pahala. Bolehkah seperti itu Bu? Jadi ada orang, dia minta kepada Allah agar diberi ujian hidup yang berat. Mungkin stroke, mungkin kebakaran, mungkin anaknya mati, mungkin Allah masih berat. Dan beri aku kesabaran, sehingga dengan sabar itu aku bisa mendapatkan pahala besar. Seperti ini boleh nggak Bu? Pertanyaan Bu, untuk mendapatkan pahala besar, mungkin nggak Bu tanpa kita dikasih ujian berat? Mungkin. Allah Maha baik, Allah Maha pemurah. Jadi jangan minta ujian yang berat Bu. Nabi kan mengajarkan doa apa Bu? Minta afiat, minta keselamatan, minta kebahagiaan, minta ketentraman. Nabi nggak pernah mengajarkan minta ujian yang berat. Enggak Bu, Allah itu Maha baik. Lah ini umatnya Nabi Nuh malah nantang.
Faktina bima ta'iduna, mana siksaan Tuhanmu. Ini kan kebanyakan. Yang ketiga Bu, misalkan seperti orang-orang musyrik Arab. Orang-orang musyrik Arab, Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawan, yaitu seperti di surat Al-Anfal ayat 32, atau juga bisa dilihat di surat Shad ayat 16. Al-Anfal 32 atau Shad 16 nih. Wa id qalu Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indina fa amtir alaina hijaratan minas sama aw itina bi'adzabin alim. Keren Ibu. Orang-orang musyrik Arab mereka mengatakan, "Ya Allah, kalau Al-Qur'an ini benar-benar wahyu dari Engkau, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, maka segera turunkan hujan batu dari langit untuk kami." Ya kan, nantang azab. Mereka itu ingin dapat azab berupa hujan batu. Bayangkan. Ngeri bukan? Nantang azab. Ini Al-Anfal 32. Shad 16. Wa qalu rabbana ajilana kitona. Ya Allah, segerakan azab bagi kami sebelum kiamat datang. Kesuwen kiamat saiki. Aduh. Ini ngeri Bu, ya Allah, ini ngeri Bu. Qabla yaumil hisab, sebelum hari kiamat. Sekarang aja ada ngapain tunda-tundane kiamat saiki. Ngeri Bu. Ini tadi hatinya sudah terbuka. Ini contoh. Kemudian juga seperti Bu, kaumnya Nabi Syuaib, bisa dilihat di surat Asy-Syu'ara ayat 187. Nantang-nantang Anda. Asy-Syu'ara ayat 187, kaumnya Nabi Syuaib. Fa asqid alaina kisafan minas sama'i in kunta minas shadiqin. Berikan kami azab dari langit. Bayangkan, mirip-mirip nih, mirip-mirip. Kemudian juga seperti umatnya Nabi Hud, bisa dilihat di surat Al-A'raf ayat 70. Kemudian juga seperti umatnya Nabi Soleh, Al-A'raf 77. Jadi ngeten nggih Bu, Allah berfirman di surat Al-Ankabut ayat 52. Wa makaru makron wa makarna makron wa hum la yasurun. Jadi ngeten. Kaumnya Nabi Soleh itu ingin membunuh onta Nabi Soleh. Dan ada 9 orang, Bu, ada 9 orang Bu, yang mereka itu rapat. Ya, ada 9 orang ingin membunuh onta Nabi Soleh. Mereka rapat di sebuah gua, meten. Mereka rapat toh. Nah, mereka rencana ingin membunuh onta Nabi Soleh. Bagaimana caranya? Nanti gini, onta Soleh toh kita pateni, kita bunuh. Setelah itu agar apa namanya Bu? Tahu lagi Bu Gen? Tahu ulang. 9 orang ini bukan ingin membunuh onta Gen, ingin membunuh Nabi Soleh. Ingin membunuh Nabi Soleh, karena onta Nabi Soleh itu dibunuh 1 orang. Kalau nggak salah namanya Salib bin Kudar, kalau nggak salah Bu. Jadi onta beliau sudah dibunuh gitu. Nah, mereka ingin membunuh Nabi Soleh bahkan. Jadi 9 orang ini ingin membunuh Nabi Soleh dan keluarganya. Dan nanti kalau tengah malam Soleh dan keluarganya kita habisi. Jelas oke? Setelah itu nanti kita pura-pura nggak tahu. Nah, apa kata Allah? Wa makarna wa hum la yasurun. Tetapi ketika mereka sedang bermusyawarah di dalam gua itu, Allah membuat makar. Bagaimana caranya Bu? Caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup pintu gua. Menutup pintu gua itu dengan batu besar, sehingga mereka tidak bisa keluar sampai mati, sampai tewas. Dan Bu, yang membunuh onta Nabi Soleh itu kan 1 orang Bu. Allah berfirman di surat Al-A'raf 77 tadi, fa'aqarunna qota wa atau an amri rabbihim
Yang membunuh ontanya itu hanya satu orang. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat jamak, Bu, mereka. Fa'aqaruha, mereka telah membunuh onta Nabi Soleh, Bu. Yang menjadi eksekutor hanya satu orang, tapi Allah menyandarkan kepada mereka. Kenapa, Bu? Karena mereka itu sepakat, mereka setuju. Dan misalnya Bu, ada acara larung sajen, jelas ya? Ada acara larung sajen. Yang mengadakan acara larung sajen, misalnya gini, Bu, malam satu suro itu ada orang dia nyembelih ayam cemani. Dan Bu, setelah disembelih, kemudian kepalanya ini dipendem ning perapatan peleburan, misalnya Bu, dalam rangka untuk memberi sesajen kepada badannya, agar badannya orang ngamuk dan tidak memberikan pagebluk, sehingga warga peleburan adem ayem, sehat walafiat, toto tentrem karto raharjo. Misalnya begitu. Saya ngelakoni hanya satu orang fulan, jelas sih. Tetapi semua masyarakat peleburan setuju, maka semuanya dapat dosa yang sama. Seperti ini, yang mengeksekusi unta Nabi Soleh itu satu orang, tadi namanya nih salah, Saleh bin Udar. Tetapi karena semua umatnya itu setuju, dihukumi membunuh juga. Yang kedua, Bu, mirip dengan kisah Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu bapaknya Khalid bin Walid. Nah, Khalid kan sahabat lah, bapaknya kan kafir toh, namanya Walid bin Mughirah. Khalid bin Walid bin Mughirah. Khalidnya sahabat. Nek Walid bapaknya toh itu kafir. Nah, dia itu orang yang mengatakan apa? In hadza illa qaulul bashar. Al-Quran itu adalah ucapan manusia. Jadi bapaknya Khalid itu menyamakan Al-Quran dengan ucapan manusia biasa. Maka apa kata Allah? Allah itu menyandarkan kepada seluruh orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena mereka sepakat, ya sih, mendukung. Jadi yang mengucapkan itu hanya bapaknya Khalid, tapi karena yang lain itu mendukung, sepakat, setuju, maka mereka juga mendapatkan dosa yang sama. Ini Bu, hati-hati dengan maksiat. Mungkin ada orang dia Muslim, 25 Desember dia tidak mengikuti acara Natal, dia Muslim kok, tapi dia senang, dia setuju, dia ridho dengan ada acara Natal. Bisa jadi dia juga mendapatkan dosa acara Natal. Kenapa? Dia melo urunan. Bahkan mungkin dia melo rapat bareng. Mungkin gitu. Melo hadir, melo musyawarah bareng, melo setuju kok. Padahal dia Muslim. Natal kok cuma sedina sewengi. 3 hari aku sing natai, misale begitu. Dangdut kok cuma semalam kuwi lho, malam 1 Januari tok nek rong bengi, aku sing ngongkosi, aku sing biayai, aku sing nebosi. Meskipun nanti malam 1 Januari dia itu tidak hadir dangdutan, tapi karena itu program dia sing ngebosi, sing biayai, Bu, dia dapat dosa. Kalau ikut hadir, Bu. Hadir apa? Iya, acara makan-makan Pas Natal, Bu. Hadir tidak boleh. Malam 1 Januari jenengan hadir tok boten pareng. Kenapa? bakar-bakaran Tidak boleh. bakar-bakaran tamal tidak boleh. Boten pareng. Nggih, Bu. Jadi ngeten begini saya, Bu, malam 1 Januari begini. Malam 1 Januari itu banyak orang-orang yang fasik itu ingin agar sesemarak mungkin. Nah, kita kebalikan. Kita bikin bagaimana malam 1 Januari sesepi mungkin, sesunyi mungkin. Caranya jangan keluar rumah, jangan ke mall, jangan bakar-bakar jagung,
jangan mengadakan pengajian sesepi mungkin. Misalnya Bu nggih, malam 1 Januari qadarullah jenengan ada janji. Dibatalkan bisa enggak? Bisa batalkan. Misalnya malam 1 Januari anak jenengan pingin ke mall. Misalnya butuh belanja apa? Dek, bisa nggak dibatalkan besok? Bisa, batalkan. Jadi bagaimana malam 1 Januari kita bikin sesunyi mungkin. Ngoten Bu. Jadi acara apa nih iso jangan. Mau meskipun cuma sekedar bakar jagung, sekedar bakar telo, sekedar keluar rumah ke mall, sekedar kemana, pokoknya malam 1 Januari kita bikin sesepi mungkin. Caranya jangan keluar rumah. Sudah. Jelas begini? Ustaz, Bagaimana? kalau punya usaha, misalkan buat roti lalu dipesan di hari itu juga tidak boleh ya? Dipesan rotinya. Lah untuk IG boleh toh Bu, untuk apa? Untuk itu masalah itu. Oh iya mboten pareng nggih, mboten pareng. Bu, malam 1 Januari hukum asal ke mall, boleh mboten? Ya boleh, hukum asal nggih. Bikin roti boleh, bakar tadi ya jagung ya hukum asalnya boleh-boleh saja. Cuma tadi loh Bu, kita itu ingin bisa nggak ditunda? Karena tadi orang-orang fajir itu mereka ingin malam 1 Januari itu seramai mungkin, sesemarak mungkin. Lah kita kebalikan, kita bikin malam 1 Januari sesepi mungkin. Lah kalau jenengan tadi nggih, kalau pesanan untuk acara itu malah lebih-lebih tidak boleh Bu. Mboten pareng. Berarti acara kita malam 1 Januari turu gasi. Ya nggih, berisa turu gasi. Siap? Insyaallah. Salat. Ya, malamnya. Nggih, salat malam. Salat malam. Jadi nggak ada acara apa-apa Bu nggih. Malam 1 Januari off. Nggak ada apa-apa. Tidak boleh mercon, tidak boleh trompet. Apalagi mercon trompet mboten pareng. Mboten pareng. Itu malah sudah melebihi. Hadir truk ning Simpang 5 nonton mboten pareng. Jadi juru parkir mboten pareng. Saya premo mboten pareng. Kenapa Bu? Nambah jumlah. Nggih, tambah rame, tambah seneng mereka. Maka tadi Bu, gerakan membuat Simpang 5 malam 1 Januari sepi. Ya tadi caranya ojo keluar rumah. Jadi jenengan melok nonton. Aku nonton tok Pak, aku meremo, aku juru parkir sama itu meramaikan, nggak boleh. Ustaz, kalau nonton mercon nggak boleh. Apalagi merconan. Nonton, ya sama nonton betul banget nonton. Ikut mereka seneng. Bu, misalnya begini ada orang Bu nonton mercon Bu. Oh, nonton dari rumah. Kalau nonton dari rumah tidak sampai derajat haram. Barangkali mungkin. Cuman ini Bu, gini Bu. Kalau kita itu seneng jadi maaf nih kata loh Bu, harusnya Bu, kita itu benci. Benci bagaimana? Benci itu kan di hati toh Bu. Nah kita nonton berarti benci boten? Ya boten. Misalnya ngeten Bu. Malam 25 Desember misalnya Bu. Di TV nasional ada acara Natal toh, kan sekarang banyak ya TV kan banyak Natal toh. Jenengan kok nonton, mereka sedang acara Natal jenengan nonton. Pertanyaan, apakah itu bukti jenengan benci sama mereka? Ya, itu bukti jenengan senang. Berarti nonton jangan. Enggak Bu. Agama kok kadang-kadang gitu ya Ustaz. Natal bersama tuh Haram udah boleh. Menteri Agama loh. Boten Pak. Bu, ngeten Bu. Hidayah
itu diberikan Allah kepada siapa? Wa may yudlil. Hidayah itu diberikan Allah kepada siapa? Nah, betul. Siapa yang Allah kehendaki. Artinya, meskipun dia profesor, dia doktor, dia dosen, dia ahli, dia orang berpendidikan, tapi Allah nggak ngasih hidayah, pasti tersesat. Ada nggak Bu orang profesor doktor tersesat? Ya banyak. Orang-orang Jepang nyembah matahari, yang pinter banyak. Orang-orang India yang pinter banyak nyembah sapi. Nah, sebaliknya Bu, ada orang mungkin dia sekolah enggak, SD enggak lulus, cahangon, wong desa, enggak bisa baca tulis, tapi Allah kasih hidayah, akhirnya dia lurus. Mungkin? Mungkin. Dah sih. Jadi jangan bersembunyi dengan gelarnya, jangan terkecoh dengan menterinya, enggak. Nggih, boten barang haram. Mungkin dia enggak tahu. Pura-pura. Ya mungkin Bu. Mungkin guys. Mungkin. Belum ngaji. Salah ngaji ya. Ngajinya itu dari Tidak boleh apa Bu? Gini begini saya Bu. Dalam agama Islam kita itu wajib untuk toleransi beragama. Jadi toleransi beragama itu wajib. Ingat tuh toleransi beragama. Artinya toleransi dalam urusan agama, jelas sih. Bukan toleransi dalam urusan sosial loh. Kayak kerja bakti, jaga kebersihan, mungkin jaga keamanan RT ini kan sosial mungkin. Enggak, ini toleransi dalam urusan beragama itu wajib. Nah, saya tahu lama-lama mungkin toleransi beragama yang benar itu cirinya dua. Kurang salah satu maka toleransinya cacat. Toleransi beragama yang benar itu cirinya dua. Kurang salah satu berarti jenengan tidak toleransi, atau toleransi jenengan cacat. Apa Pak? Yang pertama, tidak mengganggu. Ya sih. Jadi kalau nanti ada orang Nasrani Natalan, ojo ganggu. Nek jenengan ganggu berarti jenengan tidak toleransi. Jelas nggih? Yang pertama. Ini kurang loh, harus dua. Yang kedua adalah tidak membantu. Jadi ono Natal ojo bantu, yo ojo ganggu. Ganggu jangan, bantu jangan. Ngoten. Ya biarkan, kan kita punya pager toh, lakum dinukum waliyadi. Sampeyan Nasrani monggo ngurus agamamu sendiri, enggak usah ikut campur agama kami. Sama, kami Muslim juga tidak ikut-ikutan mencampuri urusan agama kamu. Dan misalnya Bu, panjenengan ditanya Bu, misalnya Bu ada orang Kristen mau Natalan, Bu, saya mau Natalan Bu, tapi saya tidak tahu arah gereja. Tunjukkan Bu gereja itu arahnya mana. Jenengan tahu arah gereja. Pertanyaan, apakah jenengan boleh menunjukkan? Boleh nggak Bu? Tidak boleh. Nek jenengan menunjukkan berarti jenengan tidak toleransi. Berarti jenengan apa? Bantu. Ya tadi jangan. Oh dikasih. Tadi mungkin. Jadi sekedar menunjukkan. Anu Pak, gerejanya sana Pak, belok kiri ke kanan, nggak boleh haram. Berarti jenengan tidak toleransi. Nggak boleh. Berarti jenengan bantu. Lah nek, jangan ngapusi juga. Jangan juga diblondrok kayak anu Pak, lurus belok kiri, lurus kiri terus jurang. Yo. Atau juga bohong, saya nggak tahu, juga nggak boleh bohong. Jenengan bilang saja, maaf, agama saya melarang untuk membantu orang kafir untuk masalah agamanya. Kedawan Pak, ya, maaf, jenengan tanya yang lain saja. Atau apa ya? komen. Pokoknya jangan bohong. No komen. Dan mungkin
Tadi mungkin tadi Bu, lah bagaimana kalau jenengan pas tanggal 25 Desember mungkin dapat makanan mungkin. Dulu kita pernah bahas mungkin ada dua macam makanan Bu. Yang pertama makanan yang dia tidak butuh disembeli. Nah, makanan yang tidak butuh disembeli ini berasal dari siapapun hukum asalnya halal. Jelas sih? Yang kedua, makanan yang dia butuh disembeli seperti daging ayam, daging sapi, daging kambing, langkatan ini kalau berasal dari selain orang muslim, Yahudi, Nasrani maka haram. Lah kalau jenengan dikasih berkat atau bancaan tanggal 25 Desember toh, di situ ada ayam goreng dari orang Kristen, maka hukum asalnya halal. Halal. Tapi ngeten Bu, tapi ngeten nur sewu. Nek jenengan dikasih bancaan dari mereka pas hari raya nggih, pas hari raya Natal, jenengan boleh menerima halal, tapi jangan menunjukkan rasa kebahagiaan. Ya misalnya contoh, Bu, ini ada bancaan, nggih Bu, tak jenengan terima, matur nuwun selesai. Jadi nggak usah matur nuwun. Jadi jangan menunjukkan kebahagiaan. Tidak boleh. Kenapa? Karena hari Natal itu hari raya mencaci maki Allah. Dan begini, Natal kan sama dengan apa Bu? Disnatalis apa? Natal itu? Enggak, hari lahir Bu. Mereka meyakini hari tanggal itulah anak Tuhan lahir. Ini hari mencaci maki Allah. Maka Bu tidak selayaknya seorang muslim itu ikut-ikutan Natalan. Ikutan barang haram Bu. Pak, bagaimana Pak kalau sekedar bantu noto, betul par pokoknya, bantu noto meja, noto kursi, betul par. Empere jenengan dijadikan lahan parkir gereja, betul par. Betul par. Kalau salaman itu ya sama nggak juga ya? Nggak mau ucapkan apa-apa. Salaman Bu. Salaman. Salaman kenapa? Itu ada Natal itu nggak usah. Boten pareng Bu. Boten pareng itu jenenge isyarat boten pareng. Nggih, boten pareng. Kalau kita keluarga kan non muslim karena saya kan mualaf ya Ustaz. Nggih. Terus kalau setiap tanggal 25 Desember itu di rumah tuh kumpul semua keluarga gitu. Karena kebetulan keluarga kita juga nggak semuanya Kristen. Jadi ada yang muslim kayak saya, kakak tuh masih Kristen, udah muslim. Nah, itu gimana ya Ustaz hukumnya? Karena kita buat acaranya itu acara kumpul keluarga gitu. Umumnya cuma setiap akhir tahun itu. Nggih, ngeten Bu nggih. Pokoknya gini Bu. Kita itu tidak boleh tadi Bu nggih, tidak boleh memberikan rasa simpati nggih, atau menampakkan kebahagiaan di hari raya orang-orang kafir. Sekarang kita lihat nggih, nuansa hari raya Natal itu berapa hari Bu? Nuansa hari Natal. Misalnya ngeten. Jenengan ngasih hadiah kepada orang Kristen tanggal 28 Desember, apakah masih bermakna Natal? Masih nggih, masih. Jenengan ngasih hadiah kepada mereka, bingkisan kepada mereka tanggal 22 Desember, apakah sudah bermakna Natal? Jadi kan 3 hari sebelumnya masih nggih, masih Bu, itu masih suasana Natal Bu. Nah, tapi nek jenengan ngasih hadiah kepada mereka tanggal 3 Desember, tanggal 3 Januari, masih dianggap Natal boten? Masih. Oh, masih. Oh, suwe. Ya, mungkin kita suasana Natal itu kan mengikuti uruf. Ya, mungkin ya sepekan sebelum 25 Desember sama sepekan setelah 25 Desember. Ngoten Bu. Sekarang jenengan ngasih bingkisan, jenengan salaman bingkisan mungkin hadiah kepada kerabat yang Kristen di bulan Februari, apakah masih disebut masih nuansa Natal? Ya, monggo. Berarti jenengan ngasih di luar nuansa Natal. Ngoten Mbak Bu. Jelas sih. Silakan jenengan ngasih hadiah kepada keluarga kafir di luar nuansa hari raya mereka.
pas Agustus, pas Juli kan nggak masalah. Nah tadi nggih kalau diadakan di rumah panjenengan, bisa nggak jenengan hari itu apa ya tadi nggih pokoknya jangan sampai ada unsur merasa gembira, itu buatan parah, itu kan kesyirikan. Gini Bu, orang-orang Nasrani itu sebenarnya Bu dari sisi itu tidak jahat mereka, tetapi mereka tetap dikafirkan Allah gara-gara mengucapkan Allah punya anak. Bisa dilihat di surat Maryam kalau nggak salah hanya sekitar 90 gara-gara ucapan Allah punya anak, langit, bumi, gunung itu emosi, marah, murka, nggak terima mereka Bu. Jadi kita itu harus betul-betul barok, berlepas diri dari mereka, tidak boleh. Membantu apapun tidak boleh. Sebagaimana mengganggu apapun juga tidak boleh. Ganggu jangan, bantu jangan. Tanya lagi Pak. Nggih. Misal kan kita ini kan satu keluarga itu tadi ya Ustaz ya. Nggih, campur nggih. Campur. Terus kan mereka semua kan kakak-kakak itu kebanyakan dari luar kota Ustaz. Nggih. Otomatis kan kita yang di Semarang itu kan disuruh arrange tempat gitu misalnya. Kalau misalnya makan malam tanggal 26 malam kita ada kumpul keluarga gitu kan. Terus kita kan otomatis yang booking tempat gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz hukumnya? Tapi itu bukan untuk acara Natal, untuk acara kumpul keluarga, tapi kan masih dalam suasana Natal gitu. Ini kalau memang kita lihat yang dominan Bu, kalau memang itu dimaknai acara keluarga, nggak apa-apa Bu, nggak masalah. Jadi keluarganya kan campur, ada yang Islam, ada yang Kristen. Kemudian malam 26 Januari mereka mengadakan acara kumpul, acara keluarga toh. Acara keluarga dan tidak ada ritual Natalan nggih, murni kumpul di satu tempat makan-makan. Seperti ini insya Allah tidak apa-apa. Seperti ini insya Allah tidak masalah. Karena hukum asal berkumpul dengan keluarga nggih boleh. Jadi kita kalau kita punya kerabat keluarga Bu yang Kristen yang kafir, kalau keluarga kita itu bapak ibu wajib kita sambung rahimnya. Jadi menyambut tali silaturahmi itu wajib untuk bapak ibu. Tapi kalau selain bapak ibu hukumnya sunnah. Misalnya kita punya Pak D Kristen, Pak Le Kristen, Om Kristen, ini sunnah. Tidak sampai derajat wajib untuk kita sambung rahimnya. Dan wallahu a'lam. Dan saya nasihatkan untuk panjenengan yang punya kerabat Kristen juga, jangan sampai jenengan tidak pernah mendakwai mereka. Jangan sampai. Kalau jenengan diem, nggak pernah mendakwai mereka dengan apapun caranya, saya khawatir nanti jenengan di akhirat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal jenengan mengajar dengan cara yang paling halus. Dan tersinggung Pak, itu resiko biasa seperti ini. Mau ngasih buku, mau ngasih kiriman video, potongan video Islam, atau dengan cara mengajak langsung, atau dengan cara apa lagi. Yang penting jenengan pernah mendakwai mereka meskipun sekali. Jadi kalau nanti di akhirat jenengan ditanya oleh Allah, jenengan punya jawaban. Jelas sih? Wallahu a'lam. Jadi toleransi itu harus, tapi tadi jangan ganggu dan jangan bantu. Orang Kristen mau Natalan selingkuh silakan, kami nggak ganggu kok, tapi juga tidak bantu. Pak Ustaz Tanya lagi, boleh, Bun? Tanya lagi Pak Ustaz. Oke. Jadi apa itu kita itu nggak boleh menghadiri segala sesuatu yang intinya untuk memeriahkan malam tahun baru ya Pak Ustaz. Meskipun itu acara di packaging dengan judul Kaleidoskop 2025 kegiatan warga
Tapi intinya kan juga melayani, berarti kita pun nggak boleh nggak Pak Tidak Ustaz? boleh, Bu. Tidak boleh. Kalau bantuin juga masuk tunggu pengacara kita kurang teko. Nggih, biarin jarke nggih. Apa-apa wis umbarno wae. Umbarno wae. Ini Bu nggih, kita ini kan hamba Allah, budak Allah Ibu. Jadi memang itulah resiko. Memang swarga ki tidak murah. Jelas gitu, butuh pengorbanan. Salah satu bentuk pengorbanan itu ya dicaci maki orang. Itu Pak Ustaz. Korban perasaan. Jelas gitu. Memang untuk mendapatkan swarga itu tidak murah. Terkadang dicaci dulu, dimaki dulu, didiamkan sak kampung dulu. Ngoten memang. Kok ngono? Iya ngono. Kudu ngono. Dan itu tidak jadikan sendiri. Lah Nabi dikatakan apa? Gila, katakan ini, sihir, begitu. Ya, untuk misalnya mengalihkan orang-orang biar nggak mereka orang baru terus sekolah biar kadang ya sekolah dia itu boleh nggak aku dari kebetulan biar anak-anak aja nonton boleh nggak? Oke, berarti kayak acara tandingan ya. Jadi nek SMA 5 acara dangdutan, kita bikin acara tandingan ya. Yang pertama Ibu, kalau acaranya bukan ritual nih. Contoh. Di Simpang 5 acara dangdut malam 1 Januari, di Simpang 5 ada acara dangdut. Gitu. Di masjid tertentu malam 1 Januari mengadakan istighosah akbar. Ini tidak boleh. Ini syahwat, ini subhat. Lebih berbahaya subhat atau syahwat? Subhat malah Bu. Lah, tapi kalau jenengan membuat acara tertentu Bu, dilihat maslahat dan maudurutnya. Tapi nek saya sendiri Bu, jangan. Karena jenengan pun nanti mesti akan bikin rame toh Bu, gimana? Kan mereka akan tetap bikin rame toh malam 1 Januari nanti. Kecuali memang pas malam 1 Januari itu memang ngepasi jadwal pengajian rutin, nggak masalah. Tapi nek menyengaja gitu, pokoknya acaranya dibikin malam 1 Januari. Nah ini yang menjadi masalah Bu, kayak tandingan nanti. Kalau niatnya itu biasanya kalau mau mengubahkan itu kan nyari libur dari saudara-saudara yang kerja. Pas di sini gimana? Ya kalau pas ngepasi bisanya malam itu nggak apa-apa. Tapi apakah itu masih hari nak Kristen itu malam tahun baru? Masih benar. Masih mendekati kok Bu, masih Bu. Tapi setelah 1 Januari sudah nggak ya? Mungkin Bu, kita juga nggak tahu ya, mungkin Bu. Tadi nuansa Natal itu setahu saya mungkin sepekan sebelum 25 Desember dan sepekan setelahnya. Ngeten Bu, kalau nuansa Idul Fitri, menurut jenengan berapa hari sih nuansa Idul Fitri ini? Seminggu setelahnya apa? Nuansa Idul Fitri berapa hari? 1 minggu setelahnya. Seminggu setelahnya gitu. Sudah. Nah, Natal mungkin Sawal habis. Sawal malah. Bulan berarti gitu. Iya. Bulan. Oke. Ustaz, kalau pas tanggal 25-nya itu kan musola ngadain pengajian timbako dan itu melur itu ngadain itu boleh enggak? Malam 25 sengaja. Ya biar maksudnya apa? Yang nggak Lagi keluar. ikuti ya. Biar dijagakan Pengajian. ceramah gitu biar Pertimbangannya apa Bu? Pertimbangannya. biar mereka kan ditanya kan ada yang biar mereka tidak ikut Mereka sih mereka Muslim. Itu Natalan. ya. Masa ono Bu? Ya, maksudnya kan yang agamanya nggak kuat kan ada yang ikut Ustaz datang padahal yang ada yang mau Ustaz Nggih dipertimbangkan Bu. Nggih insya Allah nggak apa-apa nggih. Pas tanggal 25 Desember nggih dengan tadi nggih dengan niat
Ya nggak apa-apa insya Allah nggih. Karena tadi nggih dipertimbangkan kalau ikut acara Natal kan malah lebih ngeri nggih. Bukan apa-apa. Tapi tadi nggih pengajiannya itu jangan membuat ritual, nanti istighosah kubro, zikir bersama, ini subhat malah. Ya pengajian ilmu lah. Ceramah kayak gini ilmu jelaskan ilmu, bukan ritual nggih. Bukan ritual ibadah makhdhuf, jangan. Karena subhat itu lebih berbahaya daripada syahwat. Tadi malam 1 Januari di MAJT ada acara zikir bersama. Ini subhat malah lebih berbahaya. Jadi yang membuat acara malam-malam itu mungkin jangan yang ada ritual ibadah makhdhuf. Jadi mungkin ceramah lah. Ceramah kan bukan ibadah makhdhuf seperti ini gitu. Oke, Bu, sekarang kita lanjutkan Bu. Karena sudah jam 5 lebih Bu. Alasan Bu kenapa kita wajib takut dengan makar Allah. Alasan kenapa kita wajib takut dengan makar Allah, azab Allah. Yang pertama Bu, karena azab Allah pasti terjadi. Allah berfirman di surat Al-Ma'arij ayat 1. Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi'. Seseorang bertanya tentang azab yang pasti akan terjadi. Jadi ancaman Allah itu pasti terjadi, bukan omdo, bukan hanya gertakan saja, tapi pasti terjadi. Hanya saja Ibu, ancaman Allah ini ada dua bentuk. Yang pertama untuk orang-orang kafir. Nah, kalau ini pasti kepastiannya boleh dipastikan. Jadi ancaman Allah bagi orang-orang kafir ini boleh kita pastikan. Yang kedua untuk orang-orang mukmin tapi pelaku maksiat, mukmin tapi fajir. Nah, yang seperti ini tentu butuh rincian Ibu. Seperti ini butuh rincian. Pertanyaan, apakah orang kafir nanti di akhirat pasti masuk neraka? Jawabannya pasti. Ya sih. Ini untuk mereka. Yang kedua, apakah orang mukmin yang berzina pasti disiksa? Nah, ini belum tentu. Ini namanya tahta masyiatillah, terserah Allah. Tetapi ngeten Ibu, kata para ulama Bu, ada orang mukmin yang berbuat maksiat, ada orang mukmin yang berbuat maksiat, ada yang pasti diampuni, ada yang pasti dimasukkan ke neraka. Tahu lagi? Jadi nanti itu di akhirat Bu, ada orang mukmin pelaku maksiat ya mukmin tapi nyolong, zina, khamar, judi, membunuh, ngoten. Ya, ada yang pasti diampuni, ada yang pasti diazab. Lah, kita kan nggak tahu Bu, misalnya kita ini korupsi, kita kan nggak tahu yang mana toh. Apakah kita pasti diampuni? Ya belum tentu. Apakah kita pasti diazab? Juga belum tentu. Jadi Bu, untuk orang mukmin ini dirinci. Misalnya Bu, ada 1.000.000 bandit. Nah muslim, dari 1.000.000 bandit ini pasti ada yang diampuni Allah, tapi pasti ada yang diazab. Nah kita nggak tahu yang mana yang diazab dan mana yang diampuni. Cuman Bu, orang yang bertaubat itu punya hak untuk diampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu pasti mengampuni semua dosa. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat kemudian dia bertaubat, maka dia punya hak untuk diampuni. Bu, Allah itu tidak mau neraka kosong. Allah tidak mau neraka itu kosong. Allah sudah berjanji, bertekad bulat untuk membuat neraka penuh sesak. Ayatnya banyak. Contoh seperti di surat Hud ayat 119. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Sungguh kami pasti akan membuat jahanam itu penuh sesak dengan manusia dan jin. Yang kedua Al-A'raf ayat
179. Walaqad dzarokna li jahannama, pasti aku akan memenuhi jahanam dengan manusia dan jin. As-Sajdah ayat 13 mirip yang terakhir surat Shad, ayatnya saya nggak nulis. Surat Hud ayat 119, Al-A'raf 179, As-Sajdah 13, terakhir surat Shad saya nggak nulis ayatnya, saya lupa lagi. Lihat oke, Allah sudah berjanji bertekad bulat untuk membuat neraka itu penuh sesak. Allah nggak mau neraka kosong, nggak mau. Bahkan mungkin dalam hadis Muslim kalau nggak salah mungkin dari 1000 manusia yang masuk surga pinten? 1. Bayangkan. Dari 1000 manusia yang mlebu neraka 999, hanya 1 yang masuk surga. Ini membuat kita semakin ketakutan dulu. Ketakutan dulu. Yang kedua, Bu, sebab kita itu wajib takut dengan azab Allah ya. Yang kedua adalah azab Allah itu bentuknya bermacam-macam. Variannya bermacam-macam. Ya, Fir'aun ditenggelamkan di laut, Qarun ditenggelamkan di bumi. Nah, umatnya Nabi Lot dijungkir balik. Umatnya Nabi Shu'aib, umatnya Nabi Soleh, macam-macam, Bu. Yang nanti kita sebutkan enggak cukup waktunya nggih. Bani Israel dikutuk jadi kethek dan babi, macam-macam. Ngeten, Bu. Tsunami Aceh tahun pinten, Mas? 2004 nggih. Katanya, Bu, katanya. Itu kan nek mboten salah tanggal hari Ahad ya. Tanggal 26 Bu ya. Sehari sebelumnya katanya Bu 2004 toh. 2004 25 Desember itu Natal perdana di Aceh. Ya sih, katanya ngoten, itu Natal pertama bersama di Aceh. Allah murka. Jelas sih, ngoten Bu. Makanya Bu, menurut sebagai ahli ilmu di zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh itu hampir-hampir tidak ada bencana alam. Kenapa? Karena dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh kan semua manusia kan Islam bertauhid. Jadi belum ada Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Kejawen belum ada. Syirik pertama kali kapan? Di zaman Nabi Nuh toh. Nah, selama 10 generasi itulah itu belum ada bencana alam. Jadi mungkin bencana alam itu sebab utamanya adalah syirik. Syirik. Enggak sih? Berikutnya Ibu, azab Allah itu datang secara tiba-tiba. Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Jadi ketika mereka sedang bersenang-senang, bergembira, mungkin tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azab. Dulu kan tsunami aja kan pagi-pagi enggak disangka toh, pagi-pagi. Dan azab itu rata-rata datangnya pagi. Jadi lihat ya, kaumnya Nabi Shu'aib, kaumnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi itu rata-rata pagi-pagi. Lagi turu tiba-tiba. Dan tanpa mereka sadar. Berikutnya Ibu, azab Allah itu tidak akan mampu kita pikul. Azab Allah itu tidak akan mampu kita pikul Ibu. Nah, jenengan membaca Al-Quran Bu, nanti mendapati azab Allah itu mensifati azab itu dengan sifat-sifat yang mengerikan. Saya di sini menulis sekitar ada 20 Bu. Nih saya nggak nulis suratnya Bu, kesuwen Bu. Allah berfirman seperti ini, azabun sadid, azab yang keras, azabun azim, azab yang pedih. Terus sadidul azab, azab yang berat sama. Sariul iqab, adzabun mirrijzin alim, adzabas sa'ir. Terus adzabun qarib, syadidul iqab, adzabun alim, adzabun nar, adzabul harik. Ini
mirip-mirip niki, adab yang keras, adab yang berat, adab yang pedih, adabul mukim, su'ul adab, asadul adab. Oh, ngeri-ngeri niki. Sadidul mihal, alimun sadid, adabul akhirati asyaq min adabin ghalil, adabun ghairu mardud, macam-macam. Jadi ternyata Allah itu mensifati adab dengan berbagai macam sifat. Ya intinya ya adab yang keras, yang pedih, yang mengerikan dan seterusnya. Dan kita tidak mungkin bisa kita tidak mungkin mampu untuk memikul adab Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin cara terbaik agar kita itu jauh dari bencana di dunia dan di akhirat, taubat. Syirik diganti dengan tauhid, bid'ah diganti dengan sunnah, maksiat diganti dengan taat. Ada yang begini, jauhi jimat, riba, korupsi, sogok, murah timbangan dan seterusnya. Berikutnya Bu, yang kepinter ini. Cepetan Mas, bon setengah 6 ya. Nah gini Bu, salah satu bentuk makar Allah itu adalah istidraj. Gimana? Salah satu bentuk makar Allah adalah istidraj. Allah berfirman Bu di surat Al-A'raf ayat 182. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Mereka diberi Allah jebakan, diberi istidraj, diperangkap. Tetapi mereka tidak sadar. Itu namanya istidraj, Bu. Ya dijebak, diperangkap, Bu. Misalnya Bu, anaknya jenengan Bu main jambu. Kon medun ra gelem, medun malah ngeyel to. Lah jenengan ngasih istidraj. Ya wis nek medun sing dhuwur. Dhuwur iki, dhuwur meneh. Nah, itu namanya apa, Bu? Istidraj. Dilulu nggih betul. Anak jenengan ku nangis ngoten. Kandhani angel. Sing banter nangise kurang banter wingi, banter tanggam. Banter tanggamu. Itu namanya istidraj bohong. Sekarang terakhir Bu, sebelum kita akhiri Bu, penyebab seseorang itu merasa aman dari makar Allah. Yang pertama, penyebab seseorang merasa aman dari makar Allah. Yang pertama Bu, dia menyiapkan taubat sebelum maksiat. Nah, ini ngeri nih. Sudah persiapan taubat sebelum maksiat. Wes ora apa nyolong kae pelome Pak RT ngene bar nyolong njaluk maaf misale. Nyolong kae ngombe ciu. Ngombe congyang, cem-ceman kadal gitu. Nanti ini baru mabuk taubat. Ngeten iki talbis iblis, tipuan iblis mungkin. Ini pernah dilakukan oleh kakak-kakaknya Nabi Yusuf. Jadi mereka itu ingin membunuh Nabi Yusuf. Nah nanti nek berhasil lalu taubat. Allah berfirman di surat Yusuf ayat 9. Uqtulu Yusuf, patani wa Yusuf. Patani wa. Abi tarahuhu ardayakhlukum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Dan nanti nek wis dipateni atau diasingkan, setelah itu apa? Kita bertaubat. Nah, tadi kan akhirnya orang kan semakin berani berbuat maksiat gitu. Yang kedua Bu, di antara penyebab Bu seseorang itu berbuat tadi merasa aman dari makar Allah Bu, punya keyakinan yang batil, punya keyakinan yang salah. Seperti orang-orang Yahudi. Allah berfirman tentang Yahudi Bu di surat Al-Baqarah ayat 8. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Orang-orang Yahudi mereka mengatakan, kami ini kalau nanti seandainya masuk neraka paling cuma beberapa hari. Ya sehari, 2 hari, 3 hari Bu. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka sering berbuat maksiat, berani nekat berbuat dosa karena mereka punya keyakinan yang salah. Kalau nanti mereka masuk neraka cuman sebentar, 1 hari, 2 hari. Kita ini kan Habib kan Mas, anak cucunya Nabi toh. Yo apa yo nang swarga? Enggak mungkin lah nggih. Wong kita ini nasab emas kok. Jenenge emas iki yo nek combere tetep emas.
mau zina, mau minum khamr, mau judi, mau apa kayak namanya Habib ya tetap swarga. Ada Bu. Ini kan berbahaya mungkin. Berbahaya kata Ibu. Yang ketiga Bu, ujub dengan amalnya. Ujub dengan amal ibadahnya. Saya gitu Mas, wis berjilbab kawin TK gitu. Masa yo nang neraka. Lah ini Bu, ini ujub. Bendino aku sholat tahajud Mas. Ora pernah pedhot aku puasa Senin Kamis. Sedekah iki lho wis jutaan aku wakaf gawe masjid. Ngaji bolak-balik kok masa nang neraka. Lah ngoten iki ujub. Akhirnya dia nanti berani untuk berbuat maksiat. Ya, ora apa-apa sekali-kali lah. Ngicipi congyang. Ngicipi ciu nggih, ngoten Bu. Enggak boleh Bu nggih, enggak boleh Bu. Kita itu harus terus merengek kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikasih surga. Sebagaimana kita itu wajib takut dengan neraka, kita juga wajib minta surga. Jadi mungkin swarga niku wajib diminta. Nek jenengan kok ora pernah njaluk swarga kebangetan Bu, harus. Jadi swarga niku kudu dijaluk. Jangan pede, aku mesti swarga Mas. Soalnya apa? Ya bendina sholat. Berikutnya Bu, karena jarang ditimpa musibah. Aku lho Mas, makan riba Mas, kawit nom nganti tuwa iki lho. Makan riba, nyatane ya sehat. Nyatane yo anak-anakku yo kentang kiyeng apik-apik hafal Quran. Itu nggih, nyatane bojoku yo salihah. Wong jenenge ya sholihatun. Misale mungkin nyatane iki lho keluargaku sakinah mawaddah warahmah ana apa-apa. Di katane kalau Allah menghukum orang yang makan riba. Keluargaku tentrem, aku ya sehat, karirku naik terus, daganganku laris, bisnisku lancar. Lah, orang seperti ini Bu, akhirnya dia enggak mau taubat. Dan nyatanya dia maksiat bolak-balik sehat. Aku nyatanya Mas korupsi bolak-balik gitu, ora pernah kecekel KPK. Misalnya begini. Aku nyolong bolak-balik gitu, ora pernah kecekel polisi, Mas sehat nyatanya. Nah tanggapi malah sering sholat, sering jumatan, sering ngaji malah ora loro kesenggol kipas angin gitu loh. Karena dia itu nggak pernah dapat musibah, bukan akhirnya berani berbuat mas. Maka gini Bu, Bu, kalau ada seorang muslim Bu, kemudian ketika dia berbuat maksiat, kok Allah tegur, itu bukti Allah cinta sama dia. Ada nggih? Lagi arep ono Natalan neng Aceh misalnya, Allah kirim banjir. Nah, akhirnya tobat. Itu bukti Allah cinta sama sampeyan Mas. Maden, oke. Misalnya nggih penduduk kota tertentu lagi ape sajen karo Mbah Blorong, Mbah Odo, Mbah Danyang lho, Allah ngasih gunung meletus. Nah, akhirnya ora sido meneh. Itu tentu Allah cinta sama dia. Dan Bu, Fir'aun nggih, Fir'aun itu Bu diriwayatkan, itu hampir sehat terus. Itu Fir'aun. Hampir enggak, ya istilah kita itu flu nggak pernah lah, itu fit terus, seger terus. Itu Fir'aun, hampir nggak pernah sakit. Akhirnya apa? Kurang ajar, gimana? Sombong dia. Maka mungkin kalau kita kok dikasih Allah sakit, kadang dagangannya yo rugi, kadang anaknya nakal, gitu. Itu mungkin karena sebab dosa kita, agar kita ini sadar. Coba misalnya pujengan, sehat terus, anggap dagang laris terus. Misalnya kayak seneng terus, ora pernah lorong blas, iso sombong. Kilo aku. Nah, tapi nek sekali-kali ban bocor, sekali-kali loro, sekali-kali ditipu, sekali-kali anaknya beli, lah kita sadar. Berikutnya Bu, karena dia jahil dengan sifat Allah, okay? Jahil dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bu, salah satu sifat Allah adalah Bu, salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah apa Bu? Tadi memberi hidayah kepada yang dikehendaki
dan menyesatkan kepada orang yang dikehendaki. Mau dia menteri agama, mau dia profesor, doktor, dosen apa, Allah sesatkan pasti sesat. Ya sih, dan Allah tidak peduli. Mau dia habib, mau dia ustadz, kiai, nggak peduli. Sesat ya sesat. Nah sebaliknya, kalau Allah menghendaki kebaikan bagi dia, akan diberi Allah petunjuk. Dan dia maka di sini Bu kita senantiasa merengek ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Kita merengek kepada Allah agar hidayah tidak dicabut. Berikutnya Bu, syubhat. Karena syubhat. Contoh bagi orang-orang liberal, mereka punya syubhat Bu. Kata mereka nggih, kalau LGBT itu diharamkan oleh Allah, kalau itu dilarang Tuhan, kenapa mereka nggak diadab? Nyatanya orang-orang yang LGBT itu sehat, nyaman, tentram. Lihat itu Eropa, negara-negara kafir malah maju, nggih. Coba lihat negara-negara Islam kayak Afghanistan, Palestina, terus seperti Suriah, Mesir, Libya malah kocar-kacir perang sendiri-sendiri. Nah, itu boleh. Dan subhat mereka. Ini lihat itu orang Kristen suge-suge, nek boten nek jenengan anu Bu kurang percaya Bu. Hari Ahad, hari Minggu atau hari Ahad Bu, sepanjang jalan MT Haryono dari mulai Java Mall sampai ke Toha mana? Juher. Kanan kiri kan banyak ruko Bu nggih. Itu kira-kira milik sinten niku? Cina-Cina, sing dadi bos Cina kafir, sing dadi babu sinten? Islam to malah to, sing dadi babu, sing dadi pelekate, sing dadi satpam, sing dadi bawahan malah orang-orang Islam. Kok ngono ya terserah Allah, Bu. Ya terserah Allah, Bu. Lah jenengan pilih mana? Babu, jadi babu muslim tapi jadi juragan tapi kafir. Pilih mana, Bu? Ra usah mikir, babu muslim ra apa-apa. Indonesia ya juragan muslim. Bu, jenengan Bu dadi sapa ya? Ratu Inggris, ratu lho. Sing jenenge sapa jenenge? Elizabeth. Jenengan Bu dadi jenengan sekarang misalnya sekarang disuruh pilih. Jenengan dadi Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth dadi jenengan. Di sini sekarang di sini. Kira-kira jenengan pilih mana, Bu? Nek kene mana kono? Nek tanpa mikir toh, kenapa kafir? Nah, jelas mengenai enggak usah mikir, Bu. Kenapa, Bu? Ya Allah, Bu. Iman itu sesuatu yang sangat berharga. Kan dulu tak sampaikan, misalnya ada seorang keluarga, dia mu'alaf, semua keluarganya Kristen kafir. Akhirnya karena dia sendiri masuk Islam, akhirnya dia di surga. Di surga dia melihat adiknya, anaknya, suaminya, ibunya, bapaknya disiksa di neraka. Apakah mereka kasihan? Sedih? Di surga dia nengok ke neraka, kalau lihat bapaknya, anaknya, istrinya, suaminya disiksa di neraka. Apakah dia sedih? Gak doyan mangan? Kuru? Yang musuh yang swarga orang doyan mangan yang piye? Mereka dia itu enggak akan, dia malah nyukur Kenapa, Bu? Karena hubungan nasab selesai hanya di dunia. Ya sih, hubungan nasab itu selesai berarti di dunia. Makanya Bu, di dunia itu kan apa ya Bu, istilahnya itu kan apa ya Bu, negeri sandiwara. Jadi pura-pura, misalnya ki bapak, iki ibu, iki anak, iki mantu, ini pura-pura. Itulah dunia. Kehidupan yang laibun walau permainan sandiwara. Kayak film-film. Jadi kalau kita bagasikan, iki bapak, iki anak, nang film keluar turun panggung, ya ora, itulah dunia. Kan ngoten toh, Allah mensifati kan laibun walahun. Dunia itu permainan dan sendaguro. Ya tadi kayak film, pura-pura bapak, pura-pura anak, pura-pura mantu, pura-pura anak toh. Lah nanti kalau sudah turun panggung selesai main film, ya memang bukan anak, bukan bojone. Kayak sama seperti itu. Tadi makanya kalau tadi ada mbak-mbak yang masuk Islam, kalau nanti beliau masuk surga, lihat keluarga yang masuk neraka sama sekali tidak kasihan. Bahkan malah sokor. Betul mungkin. Kenapa? Kan dari rangan dulu ini. Natalan terus.
Ojo gara-gara mau aku ra galau Bu, tegas. Ben cetro. Berikutnya Bu, di antara bentuk orang itu merasa aman gitu dari makar Allah nggih, kurangnya sifat khauf kepada Allah. Kurangnya sifat takut kepada Allah nggih. Ini berbahaya Bu. Nggih. Jadi Bu? Ada sobat nggih. Ada orang gini Bu. Sepenting ki dadi wong ki apa? Sepenting ki berbakti karo wong tua mesti swarga. Lah ngoten. Jadi dia mengambil satu dalil tapi membuang dalil yang lain. Sepenting ki lemas karo wong tua berbakti mesti swarga, tapi dia enggak sholat. Tapi dia main jimat. Tapi dia kedukun. Jadi dia hanya mengambil satu hadis, sepenting ki karo wong tua ki berbakti, Mas mesti swarga, tapi ra sholat. Pripun? Ya maksudnya piye bungi? Atau gini, sepenting ki yo tauhid Mas. Terus utang ra usah bayar. Nah, ini juga berbahaya mungkin. Berbahaya Bu. Jadi kurangnya sifat khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Bu, memiliki sifat roja kepada Allah berlebihan. Nah ini Allah kan maha penerima taubat, Allah kan maha al-ghafar, al-ghafur, at-tawwab, ar-rahman, ar-rahim toh. Sementara ki ra taubat ra apa-apa, Allah kan yang maha baik toh. Nah, akhirnya sampai mati dia tidak bertaubat. Nggih pun Bu nggih, kula sing kisah soalnya jam tengah lebih. Demikian Bu yang bisa kita sampaikan, Bu, semoga bermanfaat. Mungkin intinya Bu, tanggal 25 Desember jangan mengganggu dan jangan membantu. Biarkan mereka. Yang kedua, malam 1 Januari tidak ada apa-apa, maka turu gasi. Ada apa-apa itu malam 1 Syawal. Nah, malam 1 Syawal, malam 10 Dzulhijjah jenengan boleh bergadang. Boleh tidak tidur. Jadi malam 10 Dzulhijjah, malam 1 Syawal jenengan boleh tidak tidur. Kenapa Bu? Ada apa-apa? Takbiran. Jadi tiap mau ki monggo ora malah keliru. Malam 1 Januari malah neng ora turu. Malam 1 Syawal malah turu gasi. Lah dibolak-balik to. Malam 1 Syawal jenengan lek-lekan ora turu dalam rangka takbiran. Siap Bu nggih? Nah, malam 1 Januari besok bareng Isa turu gasi, anake putune jak kabeh turu gasi karena tidak ada apa. Nggih, maka Bu yang bisa kita sampaikan semoga menjadi ilmu yang barokah. Kita akhiri, kalau ada kesalahan mau dimaafkan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Muslim tak kasih hadiah. Anget. Sangat nek adem ya apa-apa. Sudah, Tidak apa-apa. Rantai atas gelas raksasa nih. Gelas jumbo ya Mas? Jumbo. Mas dari mana Mas? Dengan Mas? Keturunan. Dekat sama Jauh ya? Dekat sama mertuana. Lah. Dalam Bu. Telepon Bu, tapi cepat Bu. Kalau langsung isi males soalnya. Telepon. Oh, udah aku hati-hati. Buat Boleh dong, Mas. Dalam?